Hai semuanya, saya Dr. Linda Dewanti, staf pengajar di program studi Magister Ilmu Kedokteran Tropis Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Kali ini saya akan sharing tips tentang rumah sehat. Yuk kita simak. Fungsi rumah sehat. Topik kali ini kita bagi di dalam 3 poin bahasan. Fungsi rumah sehat itu sendiri apa? Kemudian yang ketiga adalah 10 hal yang wajib diperhatikan dalam menciptakan rumah sehat yang terdiri dari unsur keselamatan dan kesehatan. Terciptanya rumah sehat bagi seluruh keluarga Indonesia akan mendukung tercapainya Sustainable Development Goals, yaitu goal nomor 3 tentang kesehatan dan kesejahteraan dan goal nomor 11, yaitu kota dengan komunitas yang berkelanjutan. Fungsi rumah. Fungsi rumah adalah tempat di mana sebuah keluarga tinggal. Keluarga inti biasanya terdiri dari ayah, ibu, dan putra-putrinya. Rumah adalah sebuah tempat yang dapat memfasilitasi semua anggota keluarga untuk saling berinteraksi, mencurahkan kasih sayang, bahkan sebagai tempat bekerja di era pandemi COVID-19 ini. Serta juga tempat di mana anak tumbuh dan berkembang menjadi orang yang sehat, baik sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Inilah kira-kira gambaran rumah sehat yang ideal, di mana anggota keluarga dapat bermain, belajar, bekerja, beristirahat, bahkan tidur dengan aman dan tanpa gangguan. Karena istirahat dan tidur adalah juga bagian penting loh dalam kehidupan. Setelah beristirahat atau tidur, seluruh kepenatan fisik dan mental akan hilang. Tubuh serta pikiran menjadi fresh, bugar, dan kita siap kembali bekerja atau belajar. Rumah sehat adalah rumah yang dapat menunjang keamanan dan kesehatan penghuninya. Rata-rata setiap orang menghabiskan lebih dari 50% waktunya dengan berada di rumah. Dan anak-anak selalu bergerak aktif untuk melatih kinestetik tubuh, sehingga rumah haruslah menjadi tempat yang aman dalam setiap pergerakan anak. Privasi juga sebaiknya cukup terfasilitasi. Jadi, aman dan sehat adalah kunci bagaimana kita menciptakan sebuah rumah sehat. Untuk terwujudnya rumah sehat, ada 10 hal terpenting yang harus kita perhatikan, yaitu 1, keamanan. Aman terhadap potensi jatuh, terpeleset, tersulut api, keracunan yang seringkali menimpa anak-anak dan orang yang lanjut usia. Yang kedua, hindari hunian terlalu padat. Karena hunian terlalu padat tidak baik bagi kesehatan baik fisik maupun mental. Yang ketiga, kebutuhan privasi cukup terfasilitasi karena setiap orang butuh privasi. Yang keempat, menghindari seminimal mungkin terbentuknya polutan, baik polutan padat, cair, debu, gas, maupun aerosol. Yang kelima, ventilasi harus cukup, menjamin adanya aliran udara, sehingga udara dari luar atau fresh air akan menggeser udara dan polutan yang ada di dalam rumah. Yang keenam, karena Indonesia berada dalam wilayah tropis, sehingga panas dan kelembapan dijaga agar tidak terlalu ekstrim yang dapat mengganggu kesehatan. Yang ketujuh, sinar matahari mempunyai beberapa manfaat bagi penghuni rumah. Yang kedelapan, kebisingan diupayakan di bawah ambang kebisingan untuk sebuah hunian. Yang kesembilan, rumah mempunyai tempat penyimpanan barang, termasuk untuk penyimpanan bahan beracun dan berbahaya, sehingga bahan tersebut aman dari jangkauan anak-anak. Yang terakhir, faktor pembawa penyakit diupayakan tidak masuk ke dalam rumah dan berkembang biak di dalam rumah. Kecelakaan di dalam rumah. Data menunjukkan bahwa sepertiga dari seluruh jumlah kecelakaan di dunia terjadi di rumah, terutama menimpa pada anak dan orang dengan lanjut usia. Kecelakaan yang sering terjadi adalah jatuh, luka bakar karena tersiram air panas, keracunan, tertelannya benda asing, menghirup asap,
teriris benda, atau bertabrakan dengan benda lain. Yang menjadi faktor penyebab tersering adalah permukaan lantai yang tidak rata, pencahayaan yang kurang memadai, atau tangga yang terlalu curam, tangga terlalu tinggi, atau tangga tanpa pegangan tangan. Dan kecelakaan sering juga terjadi di kamar mandi. Pencegahan kecelakaan dapat dilakukan dengan beberapa pemasangan alat tambahan, seperti memasang safety gates dan jendela pengaman untuk anak, pemasangan regulator dan pengaman tabung gas yang tepat, pemasangan pengaman pada air panas, baik pada dispenser air minum ataupun air panas di keran kamar mandi. Pemasangan smoke detector dan penting untuk menyediakan APAR atau alat pemadam api ringan. Untuk alasan safety, ketinggian dan kedalaman tiap anak tangga juga seyogianya mengikuti standar, yaitu ketinggiannya tidak boleh lebih dari 20 cm dengan kedalaman tiap anak tangga tidak kurang dari 26 cm. Nah, bagi lansia, jika harus beraktivitas di lantai 2 atau lantai yang lebih tinggi, maka sebaiknya dibuatkan pengaman atau handle untuk naik dan turun tangga dengan aman. Jika ada balita di dalam rumah yang ditempatkan di lantai 2, maka sebaiknya dipasang jendela dan gate pengaman. Kompor juga diberi pengaman sehingga api dihindarkan dari jangkauan anak-anak. Kepadatan hunian. Hunian yang padat dapat mengganggu kesehatan baik fisik maupun mental. Hunian yang terlalu padat akan menghasilkan lebih banyak polutan. Contoh sederhananya adalah setiap orang menghirup oksigen dan mengeluarkan polutan CO2 dalam setiap hembusan nafasnya. Sehingga semakin banyak penghuni ruangan, semakin banyak pula kadar CO2 di ruangan tersebut. Selain itu, hunian padat kurang memenuhi kebutuhan privasi seseorang dan bahkan dapat mengganggu istirahat jika hunian terlalu padat. Yang disarankan adalah satu kamar tidur dihuni oleh satu orang dewasa, kecuali untuk pasangan suami istri dan anak balitanya memang sebaiknya dalam satu kamar. Untuk balita, 2 orang balita boleh di dalam satu kamar, tetapi setelah berusia lebih dari 5 tahun, anak-anak dengan beda jenis kelamin sebaiknya dipisah kamar tidurnya. Kualitas udara di dalam rumah. Kualitas udara di dalam rumah sangat menentukan derajat kesehatan penghuninya. Kualitas udara dalam rumah ditentukan oleh 3 hal, yaitu kepadatan hunian, kadar polutan, baik polutan fisik, kimia, biologi. Contoh polutan biologis itu seperti mikroorganisme, termasuk bakteri dan virus di dalam ruangan. Kemudian, kualitas udara dalam rumah juga sangat ditentukan oleh sirkulasi udara. Dan sirkulasi udara sendiri ditentukan oleh ventilasi dan kecepatan aliran udara. Ventilasi yang letaknya berseberangan secara diagonal atau sering disebut cross ventilation adalah ventilasi paling ideal untuk terjadinya pertukaran udara yang efisien. Ini gambaran sumber polutan di dalam rumah. Atap. Atap dari asbes atau bahan yang mengandung formaldehid, ketika rumah itu dihancurkan atau dibongkar, menimbulkan paparan yang berbahaya bagi orang yang tinggal di situ. Karena 2 bahan ini tergolong karsinogenik, yaitu bahan yang dapat memicu terjadinya sel kanker dalam tubuh. Living room. Karpet atau cat pelapis furniture yang masih baru dibeli, ada yang mengandung bahan kimia berbahaya yang mudah menguap, yaitu volatile organic compound. Dan jika ada seseorang merokok di dalam rumah, maka asap rokok yang banyak mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan akan terhirup masuk ke dalam tubuh penghuni ruangan tersebut. Jadi, mohon hindari merokok di dalam ruangan. Garasi dan gudang.
Adanya asap kendaraan bermotor di dalam garasi, terutama jika garasi tertutup, akan mengakibatkan keracunan, terutama keracunan gas CO. Gudang penyimpanan B3 biasanya juga ada di garasi atau gudang. Misalnya untuk menyimpan cat, thinner, obat semprot nyamuk, pestisida, dan lain-lain. Harus benar-benar diamankan dan jauh dari jangkauan anak-anak. Kamar tidur. Hindari tumpukan barang yang tidak diperlukan di dalam kamar yang mengakibatkan banyak debu dan tungau sehingga memicu terjadinya alergi. Kapur barus, mohon diingat, juga tidak boleh dibiarkan terbuka. Kapur barus mengandung naftalen, adalah insektisida, sehingga jika kapur harus dibiarkan terbuka di dalam kamar, maka penghuni kamar akan terpajan dengan kapur barus yang notabene adalah insektisida secara terus-menerus. Kamar mandi. Seringkali ada produk pembersih porselen atau lantai yang mengandung bahan kimia berbahaya seperti klor atau asam klorida, sehingga pada saat memakai bahan kimia tersebut harus dipastikan bahwa ventilasi di kamar mandi tersebut cukup baik. Ventilasi kamar mandi yang kurang baik juga menyebabkan kelembapan yang tinggi sehingga memudahkan perkembangbiakan jamur dan bakteri. Untuk itu perlu ditambahkan exhaust fan di dalam kamar mandi. Dapur. Akibat proses memasak, maka akan timbul cukup banyak polutan seperti gas CO, NOx, NO2, particulate matter atau debu halus, dan sehingga kita harus memikirkan mempunyai ventilasi yang lebih luas dari ventilasi di ruangan lain, yaitu ventilasi dapur harus minimal 30% dari luas lantai. Atau jika tidak memungkinkan, maka kita bisa memasang beberapa ventilasi mekanik di dapur, seperti exhaust fan, kitchen hood, yang bisa menyedot asap saat sedang memasak. Di dapur juga sebaiknya dilengkapi dengan APAR atau alat pemadam api ringan. Formaldehid. Kita harus hati-hati terhadap bahan yang mengandung formaldehid, karena bahan tersebut termasuk bahan beracun yang dapat menimbulkan iritasi mata dan saluran nafas, serta dapat memicu terjadinya kanker. Sumber polutan formaldehid yang sering ada di dalam rumah biasanya berasal dari lemari yang terbuat dari partikel, terutama yang baru dibeli, atau karpet baru. Bisa juga berasal dari obat nyamuk bakar, asap rokok, lilin yang kita nyalakan, atau stik dupa yang dibakar. Ventilasi ruangan. Ventilasi dibuat untuk menjamin pertukaran udara, yaitu udara fresh dari luar masuk dan menggantikan udara di dalam ruang. Persyaratan untuk ventilasi dalam rumah adalah minimal 10% dari luas lantai. Kecuali untuk dapur, ventilasi minimal untuk dapur harus 30%. Jendela terbuka dengan posisi yang berhadapan, diagonal, atau cross ventilasi adalah paling ideal untuk sirkulasi udara yang efisien. Jika tidak memungkinkan memasang jendela yang berseberangan atau cross ventilation, maka dapat dibuat roof ventilation, fan di atap, atau pemasangan air purifier yang dapat membantu memfilter polutan. Gambar di sebelah kiri ini adalah ruangan dengan ventilasi yang ideal, yaitu disediakan 2 jendela saling berhadapan secara diagonal. Sedangkan gambar di sebelah kanan, ada 2 jendela dengan posisi yang berdekatan. Gambar yang di sebelah kanan ini, jendelanya tidak efisien untuk memfasilitasi terjadinya sirkulasi udara dalam ruang tersebut. Nah, jika tersedia hanya 1 jendela, maka solusi untuk aliran udaranya adalah kita bisa memasang fan di atap, seperti pada gambar di sebelah kiri, atau dengan memasang roof ventilation, seperti pada gambar di sebelah kanan.
Khusus untuk dapur, sebaiknya ventilasi dibuat lebih dari 30% atau kita dapat memasang penyedot polutan tepat di atas kompor seperti terlihat pada gambar. Juga di dapur sebaiknya juga disediakan alat pemadam api ringan. Atau kita bisa juga memasang exhaust fan untuk mengurangi polutan akibat proses memasak. Nah, jika ada balita di dalam rumah, lebih baik dapur diamankan dengan gate pengaman dan kompor juga diberi pengaman khusus agar api tidak terjangkau oleh anak-anak. Untuk kamar mandi, sebaiknya diberi anti-slip pada lantai dan dipasang pegangan atau handle pada shower maupun bathtub untuk mencegah terpeleset atau jatuh di kamar mandi. Pengaturan sinar matahari. Sinar matahari mempunyai banyak manfaat bagi kita, seperti dapat berfungsi sebagai sumber penerangan alami sehingga kita bisa hemat biaya listrik. Yang kedua, membantu kecukupan vitamin D bagi tubuh kita. Yang ketiga, dapat membunuh kuman di dalam ruangan. Yang keempat, sinar matahari akan menstimulasi endorfin dalam tubuh sehingga kita menjadi riang. Serta sinar matahari akan menstimulasi kekebalan tubuh kita. Tetapi karena kita hidup di lingkungan tropis, ada kalanya terlalu banyak sinar matahari akan mengakibatkan panas yang berlebihan sehingga juga dapat mengganggu kesehatan kita dan kenyamanan kita. Indonesia berada dalam lingkungan tropis yang panas dan lembab. Jika suhu di luar tubuh sangat panas, maka tubuh secara otomatis biasanya akan mempertahankan supaya tubuh tidak terus-menerus naik suhunya untuk mengikuti suhu di luar tubuh. Atau biasanya kita sebut proses cooling down dari tubuh, yaitu dengan cara berkeringat dan evaporasi. Tetapi karena lembab, maka cooling down tadi tidak berjalan efektif, sehingga mengakibatkan bermacam gangguan akibat pacanan dengan lingkungan panas yang ekstrim, yaitu minimal rasa tidak nyaman atau gelisah, atau bahkan gangguan kesehatan seperti heat rash, heat syncope, heat exhaustion, dan heat stroke. Bagaimana upaya kita untuk mengurangi pajanan cuaca atau udara yang sangat panas ini? Maka upaya berikut bisa dilakukan. Yang pertama misalnya dengan menambah ventilasi baik alamiah maupun mekanik, seperti memasang kipas angin atau memasang AC. Juga dapat kita lakukan dengan memasang shading untuk tabir matahari, serta mengatur ketebalan dinding rumah. Atau kita bisa memasang heat insulation. Kelembapan rumah yang ideal adalah 40–60%. Kurang dari 40% atau lebih dari 60% tidak baik untuk kesehatan. Maka untuk mempertahankan agar tidak terlalu lembab, maka letak rumah harus lebih tinggi dibandingkan dengan jalan. Serta yang nomor 2, tidak ada air tergenang di sekitar rumah. Dan yang ketiga, kita upayakan ada sistem pembuangan air limbah atau spal yang lancar. Kebisingan. Untuk menjamin ketenangan dalam bekerja, belajar, istirahat, dan tidur, maka kebisingan di malam hari diupayakan tidak lebih dari 30 desibel A. Sedangkan di siang hari, kebisingan tidak lebih dari 45 desibel A. Setiap rumah harus mempunyai akses yang cukup atas air bersih dan air minum sesuai persyaratan menurut Kementerian Kesehatan RI. Adapun syarat air minum tersebut adalah tidak mengandung bakteri E. coli maupun coliform, memenuhi segala persyaratan kandungan bahan kimia, serta syarat fisik seperti tidak berbau, warna kurang dari 15 TCU, total dissolved solid-nya kurang dari 500 mg per liter, kekeruhannya tidak terlalu keruh, tidak berasa, dan suhunya adalah plus minus 3 derajat dari suhu udara.
Demikian tips tentang rumah sehat. Semoga kita semua dapat mengkondisikan rumah kita menjadi aman dan sehat bagi keluarga kita. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Salam sehat.